Sejujurnya aku bukan orang yang peka dan bukan yang bisa ngelihat, bukan yang bisa ngerasain pada awalnya. Aku barusan tiba-tiba ngebayangin kamu, katanya. Di belakang kamu ada bayangan hitam gede ngeliatin kamu. Di momen yang sama kita lagi ngecat bareng nih, ngecat kamar bareng kan sama dia tuh berdua. Di saat lagi ngecat gitu, tiba-tiba pas kita ngecat, tiba-tiba ada darah keluar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balan Cerita di Luar Nalar. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi sama gue RJ Mutakin di Dismiss, Diskusi Mistis. Malam ini gue kedatangan narasumber yang kebetulan satu komunitas di pecinta alam ya. Silahkan perkenalan dulu, Kak. Perkenalkan dulu ya, saya Selvi, saya dari Bandung. Kebetulan kita dulu lumayan lama ya kenal ya. Lumayan kenal. Cuma baru ketemu akhir-akhir ini aja dan kayaknya cocok nih buat ngobrol yang agak mistis lah ya. mistis, horor gitu ya. Sebelum lanjut ke cerita, ada sedikit bocoran nggak? Apa gitu yang pernah Kak Selvi alamin? Kak Selvi alamin? Banyak sih, karena kebetulan lingkungan aku tuh pasti selalu berhubungan sama hal yang kayak gitu. Karena kan orang tua aku dagang. Oh ya, stop sampai situ. Oke. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga sosial media kita di @cerita-di-luar-nalar. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis atau pengalaman mistis, boleh di-share di DM Instagram kita. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng dan diskusi bareng tentang cerita-cerita yang di luar nalar. Silahkan lanjut ke cerita Kak Selvi. Aku cerita dari mana dulu ya? Jadi sejujurnya aku bukan orang yang peka dan bukan yang bisa ngelihat, bukan yang bisa ngerasain pada awalnya. Tapi dari 2008 kalau nggak salah, entah kenapa kebetulan lingkungan aku tuh selalu ketemu entah teman, sahabat, komunitas selalu dengan orang-orang yang bisa dan peka. Ditambah lagi orang tua aku kan dagang nih awalnya, dagang, terus rumah juga rumah aku tuh kayak rumah-rumah bekas Belanda gitu loh, yang tinggi-tinggi. Rumah-rumah zaman dulu ya? Rumah-rumah zaman dulu tapi di pinggir jalan. Gitu, dan itu dipakai dagang juga. Itu gitu. Di daerah Bandung? Di Bandung. Nah udah kayak gitu, tempat dagang, terus rumahnya juga rumah Belanda yang otomatis sebelum kita pakai dagang pun otomatis kan udah banyak cerita tuh di rumah itu. Nah ditambah lagi dagang lah 20 tahun di tempat itu, otomatis banyak orang-orang yang mungkin nggak suka ya. Kalau orang dagang kan nggak akan mungkin jauh ada dari hal persaingan lah ya. Iya, dari hal yang kayak gitu kan. Kalau ada yang nggak suka gitu, itu sebenarnya udah mulai ngerasa yang kayak kok aneh ya gitu, yang tiba-tiba orang bilang kok tutup seminggu padahal kita selama seminggu buka, pernah kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak kita nemuin kain di dalam rumah, tapi tuh isinya kayak ada binatang mati. Terus kalau di kepercayaan keluarga aku, bukan kepercayaan keluarga aku ya, aku kan dari Sumatera nih, orang tua aku selalu dipercaya katanya kalau ada kumbang hitam atau enggak yang kumbang bau itu datang ke rumah, tandanya ada yang ngirimin. Oh ya, apa namanya, kayak Pernah denger nggak? santet gitu ya? Atau apa? Itu ngaruhnya ke warung biasanya. Jadi orang tuh nggak datang ke rumah, entah nyangkanya tutup atau enggak entah dia ngerubah rasa makanan biasanya. Oh, iya.
kayak gitu. Awalnya dari situ kan, awalnya kan itu aku masih kecil tuh ya, nggak masih kecil juga, SMP-an lah, SMP SMA, jadi kan belum begitu ngerti hal-hal yang kayak gitu kan gitu. Nah ditambah lagi aku udah mulai masuk kuliah, aku punya cerita, ada kakak angkat aku juga yang aku ngelihat banget gimana apa sih yang namanya santet tuh ternyata ada gitu, yang tadinya kita nggak percaya sama sekali gitu sama hal yang kayak gitu. Realistis dong, maksudnya udah tahun 2000-an kok masih ada yang kayak gitu. Nah dari situ mulai percaya. Nah udah kayak gitu di tahun 2012 ada tugas kampus dan juga tugas kebetulan aku sempat ikut komunitas juga. Di tugas kampus ini aku harus cari komunitas. Dapatlah ini ada komunitas yang unik berhubungan dengan mistis. Komunitas mistis. Boleh disebutin nggak komunitasnya? Pokoknya adalah salah satu komunitas gitu. Di Bandung. Mungkin beberapa orang ada yang tahu lah itu komunitas apa. Nah udah kayak gitu, dari situ yang awalnya kita nggak percaya, walaupun pernah ngalamin, tapi kan jadinya kayak pas masuk ke situ karena ketemu banyak orang kan, dan ceritanya macem-macem nih, kita kan ngedengerin tuh, jadi kayak oh berarti gini yang otomatis tuh secara nggak sadar tuh kepekaan kita juga mulai kebuka dikit-dikit kan. Iya betul. Ditambah lagi aku punya sahabat di kampus yang sampai sekarang masih temenan. Entah gimana ceritanya kita kenal sampai akhirnya aku pertemanan di tahun kedua itu baru tahu kalau misalkan ternyata dia peka banget sama hal yang kayak gitu. Nah ketika dia berteman sama aku, yang tadinya dia menutup diri banget untuk jangan sampai orang lain tahu deh kalau misalkan gue bisa gitu, gue bisa lihat atau apa, tapi semenjak berteman dengan aku dan aku tahu dia bisa, hal-hal mistis itu jadi langsung kelihatan gitu loh. Kayak misalkan tiba-tiba kita pernah ada kejadian lagi bareng nih, kejadian kayak kita lagi ngechat kamar sebelumnya, terus ditambah sebelumnya kita habis cerita-cerita juga soal tentang apa sih yang kayak tumbal-tumbal gitu loh, dan itu kejadiannya memang baru ada di Bandung. Karena kan biasanya kalau habis cerita, kata orang nih, kalau kita habis cerita hal yang kayak gitu otomatis kepanggil, katanya datang, entah itu bener apa enggak, cuma ya mitosnya seperti itu ya. Mitosnya kayak gitu, tapi aku merasakan hawanya gitu, kayak kok tiba-tiba hawa tegangnya, hawa ketekennya, hawa kayak kok horornya tuh kerasa banget di aku, hawa takutnya tuh kerasa banget di aku. Di momen yang sama kita lagi ngechat bareng nih, ngechat kamar bareng kan sama dia tuh berdua. Di saat lagi ngechat gitu, tiba-tiba pas kita ngechat, tiba-tiba ada darah keluar gitu loh. Kita kan ngechat warna ungu kan, kalau darah kan merah kan, maksudnya dari ungu ke merah tuh jauh gitu. Ketara lah ya. Di saat lagi ngechat gitu udah setengah tembok, tiba-tiba pas gitu ada kayak darah ngalir gitu. Momennya itu di saat semalamnya kita habis cerita soal tumbal itu. Jadi si darah tuh keluar dari tembok dari tiba-tiba? Dari itu tembok deres tiba-tiba. Darahnya? Enggak, cuma kayak setetes gitu doang, tapi kayak yang darah jatuh gimana sih, kayak darah ngalir gitu loh. Itu pertama kali bener-bener yang aku sama sahabat aku, ketika aku sama sahabat aku merasakan oh gini loh rasanya ketakutan dengan hal yang gaib dan tiba-tiba ditampakin banget gitu. Merinding gak sih? Aku juga ceritanya merinding banget ini sebenarnya. Itu yang pertama yang bener-bener aku ngerasa banget. Makin sering kita punya kegiatan sama-sama pecinta alam. Setiap camping ada aja kejadian. Mungkin teman-teman yang lain nggak ngeh, tapi aku ngerasain loh kalau dia tuh ngelihat, atau nggak dia tiba-tiba ngelamun, atau nggak dia tiba-tiba kayak gimana aku ngerasain. Dari situ tuh ngasah aku juga kan. Nah udah kayak gitu berapa tahun nih kita temenan? Ada mungkin. Maaf memotong. Gimana? Semenjak Selfie tahu temennya bisa tahu temennya ngerasain kayak temen gitu. Aku peka gitu. Si temennya ngomong nggak kalau setiap ada kejadian gitu? Enggak, jadi tuh kayak momennya itu dia nggak pernah cerita karena takutnya mungkin aku kesugesti. Tapi setiap dia entah itu ngeliat, entah itu dia keganggu atau apa, aku kayak refleks aja kayak udah jangan diliatin, atau enggak jangan dibayangin, atau enggak kalau misalkan kita punya sahabat, punya teman lagi yang lagi menceritakan hal horor yang dia alamin, temen aku tuh kayak suka tiba-tiba ngelamun gitu loh, kayak
kalau bahasanya sih katanya ngimpong ya atau Iya, apa sih, ngimpong. mungkin bukan ngimpong sih, lebih kayak mungkin dia mengingat lagi kronologi dan ada di saat itu gitu, Oh gimana iya sih iya. gitu kan. Nah aku tuh kayak sering ngingetin kayak lu jangan dibayangin, karena kalau misalnya dibayangin nanti lu ketarik gitu, karena momennya yang kayak gitu kan suka tiba-tiba Betul, sakit tuh betul. kayak gitu. Dari situ ditambah lagi kita punya circle lagi nih, pertemanan. Kita dapat kenalan teman baru, nggak taunya teman kita itu juga dia punya keluarga yang berhubungan dengan hal kayak gitu dari kecilnya gitu, yang otomatis juga kita jadi tahu ceritanya, yang karena kita ngerti, bukan ngerti sih, lebih kayak sedikit tahu dan paham, akhirnya kita cerita kebukalah, makin besar lagi wawasan kita tentang hal yang kayak gitu, dan makin sering digangguin sih, karena mungkin karena sadar kali kalau misalkan kita tahu tentang mereka makin ngeliatin Gangguannya kayak gimana tuh? Aku kan camping ceritanya, dan itu aku ngerasain banget kita kosong tuh karena di tempat campingnya kan nggak banyak. Nah teman-teman aku udah pada tidur nih, mungkin karena yang di sekitaran sana tahu temen aku peka, aku jadi mungkin kena juga kegangguan, kayak tenda digoyang-goyangin gitu. Ada satu momen di mana aku ngerasa ketakutan banget waktu itu, karena kan aku tidak bisa merasakan dan aku tidak bisa melihatkan, tapi aku peka terhadap teman-teman aku. Aku biasa tidur di kamar depan. Nah entah kenapa tiba-tiba malam itu aku pengen tidur di kamar belakang. Nah si sahabat aku ini nge-BBM aku, itu kan tahun 2013 ya, masih zaman BBM. Dia tiba-tiba nge-BBM aku jam 12:30 subuh, entah kenapa tuh aku kebangun jam segitu, biasanya nggak pernah. Jadi dia nge-BBM kayak nanya, kamu tidur di mana Sel, katanya. Kamu tidur di belakang ya, ngadepnya ke sana. Oh iya kok tahu sih, aku bilang kayak gitu. Kamu pakai baju yang ini ya sama celana yang ini, ngadepnya ke kanan. Aku langsung sempet kayak ngeblank dulu kan, kayak ini orang kok tahu gitu kan. Aku balas lah, kenapa, aku bilang kayak gitu. Dia tiba-tiba bilang, aku barusan tiba-tiba ngebayangin kamu, katanya. Kamu pakai baju itu, pakai celana itu di kamar belakang ngadep ke kanan, di belakang kamu ada bayangan hitam gede ngeliatin kamu. Aku merinding banget dari situ, bener-bener yang kayak aku langsung matiin lampu, aku langsung tidur, langsung nutup selimut. Di saat aku nutup selimut itu, aku ngerasain banget kayak ada suara di belakang aku kayak ngedehem gitu, kayak ngasih tahu gitu kalau dia tuh ada. Dari situ udah aku langsung tidur, langsung nggak mau tahu apa-apa lagi. Itu part terserem dalam diri aku. Mungkin itu beberapa cerita mistis dari mulai Kak Selvi yang tidak peka sampai akhirnya merasakan sendiri ya kepekaan itu. Ada pertanyaan mungkin untuk Kak Selvi. Semenjak kejadian itu, apakah Kak Selvi masih tinggal di situ atau sudah enggak? Terus kabar rumah itu gimana sekarang? Aku masih tinggal di situ sampai 2020. Dan itu umur adik aku masih umur 5 tahun. Ada juga kejadian juga sekali, tapi udah kita anggap lupa sih sebenarnya. Tapi karena dibahas jadi ingat lagi kan. Ada momen juga kan adik aku tuh masih kecil, umur 2 tahun, masih suci banget lah kalau kata orang gitu. Dia motoin kamar-kamar gitu, dia tangkep. Nangkep apa? Pocong. Wah. Pocong gitu. Dan itu cuma aku doang yang lihat sama adik aku yang gede gitu, udah aku hapus udah. Nah sampai sekarang, sampai 2020 itu banyak kejadian banget sebenarnya di rumah itu, cuma nggak mungkin semuanya diceritain kan. Gitu. Tapi rumah itu sekarang ditempatin sama orang lain berarti ya? Sekarang ditempatin sama orang lain. Yang kedua mungkin setelah beberapa kejadian yang di luar nalar ya, apakah Kak Selvi makin sensitif atau kayak gimana sekarang? Momennya kalau misalkan aku berada di lingkungan yang emang orang-orang yang nggak peka, aku lupa sama hal itu. Tapi kalau misalkan aku berada di lingkungan yang orang-orangnya juga peka, otomatis tuh kayak secara nggak langsung kebuka gitu loh. Jadi kadang aku juga bisa ngerasain merindingnya, atau nggak kayak aku ngerasain kayak tuh ada tuh gitu.
tuh ada tuh gitu. Tapi aku cuma ngerasain, nggak bisa ngelihat segala macam. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Nggak dilihat. akan kuat aku kayaknya. Iya, betul. Oke, mungkin itu beberapa rangkaian cerita mistis yang Kak Selvi alamin dari 2008 ya. 2008. 2008. Buat teman-teman, kalau ada cerita mistis, silahkan di-share ke Instagram kita lewat DM. Dan terima kasih banyak untuk Kak Selvi atas cerita-ceritanya. Sehat selalu ya Kak ya. Insya Allah, amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.